Berjumpa lagi bersama Bia Online pada Minggu 30 Mei 2021. Tidak terasa ya, kita telah di penghujung akhir bulan Mei dan kita telah selesai dengan pertemuan bulan Maria. Pada minggu ini merupakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Apa itu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus? Nah, adik-adik akan mengetahuinya pada saat renungan yang akan dijelaskan oleh Bunda Helen. Baiklah, sebelum Bia Online dimulai, marilah terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari hingga menjelang pagi hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu. Engkau berkenan memberikan kami kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti Bia Online. Bapa, berkatilah kami dalam mengikuti Bia Online. Bimbinglah agar apa yang kami dengar dari bacaan Injil, renungan, 2 jari, hingga penutup nanti dapat benar-benar meresap di dalam hati kami, dapat benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkatilah dan bimbinglah agar Bia Online berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Bimbinglah agar kami Engkau jaga selalu untuk bisa rajin mengikuti Bia Online di tengah pandemi ini. Doa-doa ini Bapa kami sampaikan lewat perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan Bia Online pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan ke Kak Nana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Halo adik-adik, kembali lagi di Bia Online pada hari ini. Hari ini kita akan menyanyikan 2 lagu. Lagu yang pertama berjudul Aku Senang Menjadi Anak Tuhan, dan yang kedua kalian sudah cukup tahu lagu ini berjudul Selamat Pagi Bapa. Yuk mari kita langsung ke lagu yang pertama. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang
akan nyanyikan satu kali lagi ya adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita membaca sabda Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Kakak ulangi lagi ya. Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Baik, kita akan baca bersama-sama ya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga minggu terakhir di bulan Mei ini membuat kita tetap bahagia, tetap sukacita, apalagi kita ketemu kembali dalam Biak Online. Anak-anakku yang terkasih, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Masih ingat sabda Tuhannya tentang apa? Judul perikopnya tentang apa, anak-anak? Perintah untuk memberitakan Injil. Siapa yang memerintah ini ya anak-anak ya? Yang memerintah itu Yesus Kristus sendiri, Tuhan Yesus. Siapa yang diperintah? Yang diperintah itu Rasul Yesus. Kita sudah membaca bahwa pada saat itu hanya ada 11 Rasul Yesus yang bertemu dengan Yesus. Dan ini adalah untuk terakhir kalinya pertemuan mereka dengan Yesus. Nah, anak-anak, peristiwa ini terjadi di mana ya? Yesus memerintahkan para rasul untuk mewartakan Injil. Ini terjadi di Galilea, di sebuah bukit yang ditunjukkan oleh Yesus kepada mereka. Dan Yesus meminta mereka untuk berkumpul di sana. Pada saat mereka melihat Yesus, mereka sujud menyembah Yesus. Tetapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Nah, anak-anak, siapa yang Rasul Yesus yang ragu-ragu itu siapa ya? Anak-anak masih ingat siapa namanya? Nah, namanya Thomas. Nah, Thomas, nama lain dari Thomas itu adalah Didimus. Nah, dia ini yang ragu-ragu kepada Yesus. Nah, Yesus mendekati 11 rasul itu dan berkata apa kepada mereka, anak-anak? Coba kita baca bersama-sama dari ayat 18. Ayo anak-anak, buka kitab sucinya. Matius bab 28 ayat 18 ya. Yuk mari kita baca bersama. Kata-kata Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Apa artinya ini anak-anak? Yesus itu mendapat kuasa dari Allah Bapanya, berkuasa di surga dan juga berkuasa di bumi, di dunia ini. Jadi Yesus itu luar biasa ya anak-anakku. Yesus itu juga berkuasa di surga sana. Dan Yesus juga sudah menyiapkan jalan bagi kita ke surga. Tapi juga Yesus tetap berkuasa di bumi ini. Saat ini sampai selama-lamanya Yesus tetap berkuasa. Lanjut kita baca bersama ayat 19.
Ayo, karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, anak-anak, mungkin ada yang tahu alasannya mengapa kok para rasul yang ditugaskan oleh Yesus, mengapa para rasul yang disuruh pergi kemana ya anak-anak? Pergi ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, apa yang diajarkan oleh para rasul? Yang pasti diajarkan oleh para rasul itu adalah Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, di sini dikatakan perintah untuk memberitakan Injil. Injil artinya apa anak-anak? Injil artinya kabar gembira. Kabar gembira yang menyelamatkan. Kabar gembira tentang siapa ya? Kabar gembira tentang Tuhan Yesus. Semua kabar berita tentang Tuhan Yesus, kalau kita mengerti, kalau kita percaya, maka itu menyelamatkan kita. Para rasul ini disiapkan oleh Yesus selama sekitar 3 tahun bersama-sama dengan Yesus untuk belajar dari Yesus, untuk mendengarkan ajaran Yesus, untuk melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka selama 3 tahun itu, Yesus melihat mereka inilah yang dipercaya untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus merintis jalan lewat 12 rasul ini. Karena Yesus akan kembali kepada Bapa di surga, maka seluruh tugas-tugas Yesus itu diserahkan kepada para rasul. Nah, tugas itu diberikan kepada para rasul dengan berkata, pergilah, jangan takut, pergilah. Apakah Tuhan Yesus hanya menyuruh begitu saja tanpa memberikan kekuatan? Tidak, Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan, memberikan kemampuan pada para rasulnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Maka para rasul pergi ke hampir di sebagian benua Eropa, Afrika. Para rasul pergi ke sana untuk mewartakan Injil. Dan yang paling luar biasa ada Petrus. Dan satu lagi itu Paulus. Mereka pergi sampai ke Roma. Dan dari situlah gereja Katolik mulai bertumbuh dan berkembang sampai sekarang ini. Sampai ke Indonesia, sampai kita sekarang ini. Itu karena pewartaan dari para rasul. Maka ajaran yang diajarkan oleh gereja itu bersumber dari ajaran para rasul. Nah, kita hari ini merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nah, kita akan melihat pada bagian belakangnya anak-anak ya, tapi boleh menjelaskan tentang ini dulu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua orang yang percaya. Apakah hanya percaya saja? Tidak. Bertobat. Orang yang mau mengubah dirinya, yang melaksanakan ajaran Tuhan dan dia percaya, maka dia dibaptis. Nah, anak-anak juga sudah dibaptis kan? Oke. Pembaptisan itu menjadi tanda sahnya kita menjadi anak Allah. Nah, rumusan kata-kata ini juga yang menjadi rumusan dalam sakramen baptis. Pada saat anak-anak dibaptis, nama baptis anak-anak disebut sambil dituangkan air di dahi anak-anak dengan menyebut misalnya namanya Margareta. Margareta, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, ini satu rumusan iman di mana kita percaya bahwa Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa,
Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang menandai diri kita sungguh diselamatkan. Oleh karena itu, pembaptisan Katolik yang sah itu harus dengan rumusan kata-kata ini. Perintah Yesus yang berikutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, anak-anak, perintah Yesus itu sekarang diajarkan oleh siapa ya? Anak-anak tahu? Diajarkan oleh gereja. Gereja itu siapa saja? Yaitu para pemimpin gereja. Anak-anak tahu para pemimpin gereja Katolik? Mulai dari paling bawah sampai dengan yang paling atas, anak-anak tahu? Nah, antara lain diakon. Terus di atasnya diakon, pastor, imam. Di atasnya itu uskup. Sesudah itu yang paling tinggi itu adalah Paus sebagai pengganti Kristus di dunia ini. Nah, apa yang mereka ajarkan, terutama ajaran-ajaran iman, ini yang Yesus katakan di sini, lakukanlah apa yang diajarkan oleh gereja kepada kita, lakukanlah. Bukan hanya percaya saja, tetapi perbuat. Ada tindakan nyata. Nah, sekarang anak-anak juga belajar agama di biak online. Nah, kakak-kakak yang mendampingi anak-anak di biak online ini juga dipercaya oleh gereja untuk memberikan pengajaran-pengajaran tentang Yesus. Jadi, apa yang anak-anak lakukan? Seperti yang dikatakan oleh Yesus ini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, anak-anak, kita percaya tanpa berbuat sia-sia. Kita percaya tanpa berdoa juga sia-sia. Maka perlu ada tindakan nyata. Tindakan nyata apakah lewat doa dan juga lewat perbuatan-perbuatan kita. Apakah Tuhan Yesus hanya memberikan tugas itu saja kepada para rasul? Tidak. Yesus memberikan kepastian kepada para rasul, jaminan kepada para rasul. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Gereja Katolik sekarang sudah sekitar 2000 tahun ya. 2000 tahun tetap bertahan walaupun jatuh bangun. Tetapi ini janji Yesus. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, anak-anak, kita percaya bahwa gereja kita semua, gereja itu bukan hanya gedungnya anak-anak ya. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka gereja yang paling kecil itu adalah keluarga, bapak, ibu, dan anak. Di sini juga adalah tempat tinggal Tuhan Yesus. Maka Yesus menjanjikan apa? Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, anak-anak, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus tetap menemani kita, tetap menyertai kita, tetap menyertai gereja Katolik, umat Katolik di mana saja berada. Tuhan Yesus tetap menyertai. Apa yang perlu kita teladani atau lakukan dari pengajaran hari ini, anak-anakku? Nah, Yesus itu punya kuasa, punya tugas, dan tugas itu Tuhan Yesus serahkan kepada para rasul dan para pengikutnya. Maka, apakah hanya para rasul saja yang punya tugas? Bukan hanya para rasul. Semua orang yang percaya kepada Yesus melalui sakramen pembaptisan, dia mendapatkan tugas. Tugas untuk apa, anak-anak? Mengajarkan Injil, mewartakan tentang Yesus,
membuat banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus, membuat banyak orang hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Sama juga dengan kita juga diutus untuk membawa damai sukacita. Apakah anak-anak siap untuk diutus? Apakah anak-anak siap untuk melaksanakan tugas ini? Tugas untuk membawa sukacita, tugas sebagai anak-anak Allah yang hidup baik menurut kehendak Allah. Bagian terakhir, hari ini kita merayakan Tritunggal Maha Kudus. Bu Ellen tidak akan menjelaskan Tritunggal Maha Kudus secara teologis ya anak-anak ya. Tapi Bu Ellen mau menjelaskan Tritunggal Maha Kudus dari misteri iman, dari keselamatan, karya keselamatan Tuhan. Tritunggal Maha Kudus itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu adalah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai seluruh bumi ini. Tetapi sekaligus Allah Bapa itu menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan yang melaksanakan penyelamatan itu dan melindungi gereja sampai akhir zaman itu adalah Roh Kudus. Itulah Tritunggal Maha Kudus yang kita selalu ungkapkan dalam doa, aku percaya. Anak-anak hafal doa aku percaya? Selain doa aku percaya, doa kemuliaan. Anak-anak, dalam perayaan Ekaristi, misteri ini akan terjadi. Rahasia penyelamatan itu terjadi selalu di dalam tiga ini, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita tetap percaya bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tetap menjaga, melindungi, dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat tulisan tentang 4 peristiwa yang ada dalam rosarium. Nah, seperti ini nih. Nah, caranya dan alat bahan yang akan kita gunakan yaitu kertas buffalo. Nah, silakan adik-adik terserah mau pilih kertas buffalo warna apa. Mau warna kuning, warna pink juga terserah. Terus ada pensil, penghapus, pulpen, dan juga gunting. Nah, silahkan yuk dipersiapkan dulu alat dan bahannya. Sudah siap adik-adik? Sudah ya? Oke, kita mulai ya. Untuk langkah pertama, adik-adik gambar nih tangan adik-adik di kertas buffalo. Seperti ini. Nah, nanti tangannya tinggal ditempelkan seperti ini. Terus adik-adik gambar deh. Gambar sesuai dengan pola tangan kita ini. Nanti kalau sudah bisa nggak gambarnya? Kalau adik-adik kesusahan, adik-adik bisa minta tolong ke orang tua atau kakak adik-adik yang ada di rumah. Jadi nanti adik-adik tinggal menempelkan tangan begini. Nanti biar orang tua adik-adik yang membantu untuk menggambarkan ya. Oke, bisa semua kan? Ya, nanti kalau sudah jadi nih, silahkan adik-adik gunting sesuai pola tangan ya. Kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Gampang kan? Gampang sekali dong. Adik-adik di rumah bisa nggak? Pasti bisa lah, ya kan? Pasti bisa. Nah, sekarang kalau sudah, ini potongan gambar ini, silahkan adik-adik tempelkan di kertas buffalo yang warna berbeda ya adik-adik. Warnanya berbeda dari yang pertama tadi. Jadi, ini kan buffalo kosong ya. Silahkan adik-adik tempelkan di sini. Terserah nih adik-adik mau bentuk miring begini atau gimana, atau begini atau lurus begini nggak apa-apa. Terserah adik-adik. Nah, silahkan dilem ini. Kalau sudah dilem, nanti hasilnya bakal nempel ya kan. Kalau sudah nempel begini, nah nanti adik-adik tuliskan
tuliskan nama adik-adik. Nah, nama adik-adik itu ditulis di bagian jempol. Di sini ya. Di sini ditulis nama adik-adik. Sudah? Sudah bisa? Pasti bisa ya. Semangat. Pasti bisa, dan kakak yakin pasti punya adik-adik itu bakal lebih baik, lebih menarik daripada punya kakak, ya kan? Begini. Nah, di bagian jempol ini silakan adik-adik tuliskan nama adik-adik di sini. Di sini kakak tuliskan nama kakak, Vena. Kakak tulis di sini. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, adik-adik silakan tulis di sini. Ditulis peristiwa Rosario. Itu ditulis di sini. Tulis yang bagus ya. Oke adik-adik, silakan bisa diikutikan ya. Nah, kalau sudah sekarang kan tinggal 4 nih ya, tinggal 4 cari nih. Nah, di sini kita tulis peristiwa gembira. Habis peristiwa gembira ada peristiwa sedih, ya kan? Habis peristiwa sedih ada peristiwa mulia. Habis peristiwa mulia ada peristiwa tenang, ya kan? Nah, itu tulis di sini. Untuk letaknya terserah nih adik-adik mau tulis bagian apa ya, tapi yang bagian jempol itu adik-adik isi dengan nama adik-adik. Bisa kan? Pasti bisa. Terus ini kan punya kakak seperti ini, ya kan? Nah, nanti silakan adik-adik memvariasi. Terserah adik-adik mau hias bagaimana nih, variasinya gimana nih biar gak kosong, ya kan? Bisa adik-adik kasih gambar senyum, atau kalau adik-adik pinter gambar ini ya, bisa adik-adik kasih gambar Bunda Maria di sini. Bisa. Terus gambar Bunda Maria lagi sama Santo Yusuf sama Tuhan Yesus. Itu bisa. Seperti yang dikandang itu ya, itu bisa. Digambar di sini, atau mau hias yang lain deh, atau mau di warna-warna yang lain bisa. Itu terserah adik-adik. Bisa semua kan ya? Pasti bisa dong. Oke adik-adik, kakak yakin punya kalian pasti top semuanya ya. Oke, sekian aktivitas kita hari ini. Semoga adik-adik bisa ya mengikutinya, dan pasti hasilnya lebih menarik daripada punya kakak nih. Karena adik-adik semua pasti lebih kreatif, ya kan? Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan aktivitas hari ini, dan sampai jumpa. Nah, adik-adik, sekarang saatnya 2 jari atau 2 menit ajaran iman. Nah, adik-adik, di dalam misa atau doa, sering kita mendoakan Paus. Pasti adik-adik juga bertanya, siapa itu Paus? Paus adalah penerus Santo Petrus, kepala para rasul, yang dipercayai Kristus memegang kunci kerajaan. Dia adalah uskup Roma dan pastor dari seluruh gereja, sebagai wakil yang dipilih Kristus di bumi. Baik adik-adik, sekarang kita lanjut ke penutup ya. Bagaimana adik-adik via online pada pagi hari ini? Menyenangkan bukan? Adik-adik menjadi tahu dan memahami isi bacaan Injil pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah di akhir atau di penutup via online. Namun sebelum via online berakhir, tentu saja kita wajib bersyukur dan berdoa pada Tuhan karena telah menyertai kita sepanjang via online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra,
dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang kami mengikuti BIA online pada pagi hari ini. Kami mohon Engkau mau berkenan memberkati kami agar di minggu-minggu selanjutnya kami semakin rajin mengikuti BIA online. Kami semakin rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan BIA yang lainnya, seperti fun greeting, pertemuan-pertemuan dalam bulan kitab suci, dan pertemuan BIA yang lainnya, sehingga membuat kami semakin bertumbuh dalam iman dan semakin mencintai Engkau juga Yesus Kristus Putramu. Bapa, kini kami hendak mengakhiri BIA online. Berkatilah kami, bimbinglah kami, jagalah kami, berikanlah kami berkat kesehatan, agar kami dapat sehat selalu dalam masa pandemi ini. Berkatilah teman-teman yang belum pernah mengikuti BIA online, agar mereka mau terbuka, mau rajin mengikuti BIA online, dan mereka semakin mencintai-Mu. Doa-doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk selalu rajin mengikuti BIA online. Dan adik-adik dapat mengirimkan foto-foto adik-adik dalam mengikuti BIA online, dan hasil dari kreativitas atau aktivitas yang sudah adik-adik buat dapat dikirimkan ke grup BIA atau ke WA kakak-kakak. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman yang belum pernah mengikuti BIA online, sehingga kita semua dan teman-teman adik-adik semakin merasakan kasih Tuhan. Baik, kita akan berjumpa kembali minggu depan di BIA online selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.